Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama Ibu absen dulu ya. Alsya, Binsa, Jesha, Deza, Dere, Diva, Elisia, Febrian, Febri, Habib, Azra, Khairina, Lutfia, Maya, Muhammad Raja, KS, Nadir, Mutia, Mutiara, Nurbaya, Vero, Muhammad Raihan, Rahel, Rizky, Sakila, Yola, Zahra, Adnan, Yulia, Prismon, Esther, Afifa, Fatima. Ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Oke, materi yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu tentang operasi hitung pada logaritma. Operasi hitung pada logaritma itu peserta didik dapat mengingat kembali pengertian bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Bilangan berpangkat kemarin tentang apa kalian belajar? Itu termasuk eksponen kan? Kemudian peserta didik mendefinisikan pengertian bentuk akar dan operasi dalam bentuk akarnya. Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian logaritma dan sifat-sifat logaritmanya. Kemudian, peserta didik dapat menggunakan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Kontekstual apa? Apa yang dimaksud? Ada yang tahu? Tidak. Kontekstual itu yang mungkin pada kejadian suatu
pada mata pelajaran yang di logaritma itu sesuatu yang pasti gitu, yang relevan. Oke. Yang akan kita pelajari itu pengertian logaritma, bentuk umum logaritma, rumus, sifat, pembuktian, contoh soalnya. Yang pengertian logaritma adalah suatu operasi matematika yang merupakan operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Bentuk umum logaritma yang sudah biasa kita dengar atau kita sudah tidak asing lagi itu A pangkat X sama dengan B. Pangkat hasil dari pangkat berapa gitu. Misalnya 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 8. Untuk logaritmanya itu sama dengan X A log B. Dengan A itu disebut basis, yang B-nya disebut numerus, yang X-nya itu hasil logaritma, hasil dari bilangan berpangkat tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Rumus identitas logaritmanya. Yang pertama itu ada A log A, itu sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. Yang terakhir itu A log A pangkat N sama dengan N. Itu untuk rumus yang sering muncul di soal logaritma. Kemudian sifat-sifatnya ada berapa? 10. Yang pertama itu perkalian. Yang perkalian itu A log B kali C sama dengan, itu kalau dikali itu artinya ditambah. A log B ditambah A log C sesuai yang di dalam kali berapanya. Kemudian yang kedua pembagian A log B per C, itu kalau dibagi dikurang. A log B kurang A log C. Kemudian pangkatan logaritma A log B pangkat N sama dengan pangkatnya didahulukan. Jadi sama dengan N dikali A log B. Jadi pangkatnya itu dipindah awalkan kalau dia berpangkat. Kemudian pengumuman bilangan pokok logaritma A log B sama dengan A log B per A log A. Jadi kalau bentuknya seperti A log B sama dengan itu A log B per A log A. Tinggal diputar-putar gitu aja. Kemudian pengubahan bilangan pokok logaritma A log B sama dengan C. Itu C sama dengan 1 per A log A. B log A. Diputar ya, yang di atas jadi ke bawah. Kemudian perluasan sifat perkalian logaritma A log B kali B log C sama dengan A log C. B-nya itu kan karena sama, jadi dicoret, dihilangkan. Jadi berbentuklah A log C. A log B kali B log C sama dengan A log C. Kemudian perluasan sifat perpangkatan logaritma M per N kali A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat M. Jadi kalau menjumpai bentuk seperti ini, kita gunakan rumus yang M per N kali A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat M. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja kalau misalkan menjumpai soal yang berbentuk ini. Kemudian ada kali A log B sama dengan A log B. N per N nya udah itu
soalnya. Misalkan 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkatnya didulukan, dipindahkan ke awal. Kemudian ada yang berbentuk A log B di atas sama dengan B, karena A-nya tinggal dihilangkan aja karena ada sama A log B, jadi hasilnya B. Dan terakhir A log B per C sama dengan A log C per B. Itu yang tadi ada kemiripan juga. Yang di bawah ke atas, yang ke atas di bawah, berpindah. Jadi itu merubah menjadi min kalau dipindahkan. A log B per C sama dengan min A log C per B karena dipindah tempatkan. Untuk soalnya, hitunglah nilai dari 3 log 6 pangkat 2 kali 6 log 9. Nah, seperti yang kita lihat penyelesaiannya tuh, yang pangkatnya diapain tadi? Didulukan, dipindahkan menjadi awal. 2 kali 3 log 6 kali 3 log 9. Kita selesaikan satu-satu dulu. Yang kedua, baru yang 9-nya kita ubah. Bilangan berpangkat berapa yang hasilnya 9? 3 pangkat 2. Jadi 2 kali 3 log 3 pangkat 2. Kemudian karena 3 pangkat 2 ada pangkat kan? 2 itu kita pindahkan ke awal lagi di samping 2 kali 2, 3 log 3. Kemudian lanjut lagi 2 kali 2, 4. 3 log 3 nya 1. Jadi hasilnya 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang mana yang di belakang? Kalau masih ragu silakan bertanya. Yang gimana? Iya, artinya hilang kenapa? Karena 1 artinya. Jadi setiap misalkan 2 log 2 itu artinya 1. Sama kayak yang kita bahas di apa ya? Gimana? Kan itu kan dibalaskan itu kayak dibagi gitu. Nah, iya. Karena ada sama itu artinya 1. Misalkan 4 log 4, nah sama artinya pokoknya sama ada. 4 log 4 yang atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu sama angkanya. Ibu bilang hilang karena apa? Karena artinya 1. 1 kan tidak dipermasalahkan lagi kan. Nah, jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Sampai di sini ada yang bertanyakan lagi? Tidak. Selanjut kita soal kedua. Hitunglah nilai dari 2 pangkat 4 log akar 32. 2 pangkat log. Kita hilangkan akarnya. Akar itu artinya berapa? 2 artinya 1/2 karena 3 di dalam akar itu 32. Akar satunya nggak dituliskan. Setiap akar 1 itu tidak terlihat. Ya tidak? Ya. Jadi artinya 1/2. Karena 32 sebenarnya pangkat 1 karena tidak terlihat itu nggak dituliskan. Karena kita sudah tahu kalau 32 pangkat 1 berapa hasilnya? 32. Jadi akarnya nggak
tulis. Jadi 1. Kita artikan akar itu 2 artinya. Kemudian 1/2 kalau hilang akar tersebut. Kalau misalkan di dalam kurung 32/2, akar 32/2, berapa kita hilangkan akarnya menjadi berapa? 2/2, karena pangkatnya 2, akarnya hilang menjadi 2, jadi 2/2. Jadi gitu dah. Kalau misalkan di dalamnya tidak ada pangkat, itu artinya 1. Jadi artinya kalau dihilangkan akarnya itu menjadi 1/2. Paham? Atau masih ragu? Paham? Yang lain di belakang? Yang ujung belakang? Kalau yang seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan di dalam akar itu berpangkatnya selain yang tidak terlihat seperti 1 nggak ditulis, itu artinya kalau hilang akarnya menjadi 1. Kalau misalkan dalam akar itu berpangkat 2 atau 3, nah ya, misalkan 3 dalam akar itu 32/3. Jadi kalau hilang akarnya berapa? 32. Nah, sampai di sini paham? Nah, kita lanjut. 2/4 log 32 1/2. Kita menghilangkan akar yang tadi. Kemudian karena pangkat kita dulukan, ya kan? Tadi pangkatnya kita dulukan, pangkat di situ berapa? Di 32 ada pangkat kan? 32 1/2. Kita letakkan 1/2 di awal. Itu menjadi 1/8 karena 1/2 iya. 4 kali 8, 1/8. Sampai di sini ada yang masih bingung, ragu? 1/8 yang dari mana? Yang di sebelah sana, kalau ragu ditanyakan. Kenapa 1/8? Paham? 1/8 2 log 32. Kemudian 32 akar pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat 5. Jadi 1/8 2 log 2 pangkat 5. Kemudian 1/8 kali 2 lognya itu artinya 1. Jadi kita coret, hapus. Jadi 1/8 kali 5. Jadi hasilnya 5/8. Sampai di sini paham? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, contoh soal berikutnya yaitu jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan logaritma 8 log 27 ke dalam bentuk A. Yang kita selesaikan di awal itu 8 log 27-nya sama dengan 8 akar pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 log 27-nya berapa? 3 pangkat 3. 3/3. Kemudian karena di pangkat itu sama, jadi berubah menjadi 2 log 3. Pangkatnya karena sama, coret. Hasilnya 2 log 3. 2 log 3 artinya berapa di soal? A. Jadi hasilnya A. Itu kalau soalnya jika udah ditentukan, dimisalkan 2 log 3-nya A, atau nanti ada soal B log C sama dengan berapa, misalkan B log C sama dengan B, ada soal gitu. Nah, kalau misalkan kita menjumpai hasil akhirnya segitu, kita lihat soal awalnya dimisalkan berapa. Kalau tentu
hasil logaritmanya segitu. Ada yang bertanyakan di soal ini? Yang lain? Paham? Jawabannya dari soal. Ya, misalkan seperti soal itu 2 log 3 sama dengan A. Jadi kalau kita selesaikan 8 log 27-nya ke dalam bentuk A, yang diminta ke dalam bentuk A, berarti kita selesaikan tuh 8 log 27-nya. Kita cari pertama, kalau misalkan itu harus diubah ke bentuk berpangkat seperti 8. 8 itu akar pangkat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 log 27-nya ada nggak? Pangkat berapa kali pangkat kali berapa yang hasilnya 27? 3 pangkat 3. Kita masukin yang 8 2/3 dan menjadi log 2/3 log yang 27-nya 3 pangkat 3. Sama dengan karena pangkatnya sama itu dihilangkan. Karena kan dia udah sama artinya tuh. Kalau sesuatu yang sama seperti yang tadi kita dapat contoh soalnya, kalau misalkan 2 log 2 tadi artinya 1 itu pangkat. Jadi 2 log 3. 2 log 3 menjumpai hasil yang di soal 2 log 3 sama dengan A. Berarti hasilnya dapat 2 log 3 yang seperti soal yang dituliskan 2 log 3 itu sama dengan A, berarti hasilnya sama dengan A. Jawaban dari hasil. Paham? Kemudian ada soal yang membentuk ini, itulah nilai dari 4 log 32/2. Kenapa? Coba 32/2. Nah itu yang bentuk ada tadi kita jumpai sifatnya. Nah ya, kalau bentuknya seperti ini 32/2 dalam kurung, itu kan dipindah luaskan, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Jadi menjadi min. Nah, min 4 log 2/32. Kemudian 2/32 sama-sama kita bagi jadi 2. Jadi 1/16. 1/16 min 4 log 16. 1/16 PD-nya diisi, yang harus diisi dalam titik-titik. Yang paling belakang itu soal, jangan dikerjakan dulu. Yang diisi adalah titik-titik yang ada di LKPD-nya. Didiskusikan bersama kelompoknya. Tadi hitungannya 1 sampai 6. Kok ada 6 kelompok? Ini ngadep ke sana. Kita sama ini. Darah belakang lagi sedikit. Darah belakang. Ini cuma 4 orang. Mundur lagi. Ini sama namanya Adrian. Nah, depannya Oke, yang manjang itu paling belakang maju si Rizky. Yang sebelah sana itu perwakilan 1 orang, maju ke depan sebentar. Yang sebelah sana itu di ya. Nah, yang itu di belakangnya siapa? Nah, siapa namanya? Ayah. Perwakilannya itu ya, Ayah, Rizky. Yang di sini Fatima yang di sini. Siapa? Yang di
ini Lara. Lanjut, kelompok mana lagi? Ini kesimpulannya beda-beda kan setiap kelompok, mungkin sama. Jadi untuk yang kelompok selanjutnya itu kelompok ini berapa? Nah, kelompok satu coba disampaikan hasilnya. Salah. Nanti yang kalah tadi ini ada sesuatu ya. Apa ya? Nanti. Dari pelajaran itu loh apa yang kita kan itu yang besar masih ulang kok. Kalau soal yang pertama tadi apa? Kita harus ngapain? Kalau pakai helm gimana enggak? Cuma nulis gini aja. Kan tadi tinggal di tulis satu aja, ngapain contoh aja. Misalkan 2/3, hasilnya berapa? 8. Nah, lanjut kelompok 3. Kelompok 3. Hasil diskusi yang didapat Kesimpulan yang diperoleh adalah kita dapat tahu cara menyelesaikan logaritma dan cara menyederhanakan logaritma. Ya. Lanjut kelompok 4. Siap kelompok 5. Ya, nanti apa hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi? Dari soal yang kalian kerjakan apa? Beda. Tergantung versi dari kelompok masing-masing. Kesimpulannya adalah logaritma dalam kebalikan dari persamaan. Contohnya? Dari soal kan bisa. Terserah aja. Terserah mau ambil 2 atau 3, contohnya terserah 1. Contohnya 2, 4, 3. Hasilnya 8. Kalau di logaritmanya kalau hasil dari logaritma itu dari sebuah bilangan yang pangkatnya itu hasil dari logaritmanya ya. Oke, lanjut yang kelima, terakhir. Apa yang didapat? Kami dapat mengetahui keseluruhan sifat logaritma dapat menyelesaikan soal. Besarkan lagi, kawannya nggak dengar. Bisa didengar? Kami dapat mengetahui ke-10 sifat-sifat logaritma dapat menyelesaikan soal-soal logaritma. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang yang dikerjakan di LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Ada yang ditanyakan atau ragu masih? Udah? Udah. Karena sudah kalian kurang, Ibu mengundurkan diri. Jika ada salah kata atau salah apapun itu, mohon dimaafkan.
Setiap manusia pasti ada Kesalahan. ya. Jadi akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.